China, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert pun optimistis skuad Garuda bisa menang melawan China. Lantas pemirsa, seperti apa taktik yang akan digunakan Kluivert nanti untuk menghadapi China? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Ovan Lamara atau Bung Ovan. Selamat malam Bung Ovan, apa kabar? Baik, mohon maaf Bung Ovan, kami belum bisa mendengar audio Anda. Mohon dipastikan bahwa audionya sudah terbuka. Iya, selamat malam. Baik, terima kasih Bung Ovan. Bung Ovan, kalau kita lihat sampai dengan malam hari ini, tadi di awal kami sudah sempat berbincang dengan teman-teman reporter Berita Satu ya, yang mengawal langsung di lapangan. Sepertinya atmosfernya sudah sangat terasa sekali nih antusiasmenya. Nah, Anda melihat peluang timnas kita untuk berhadapan dengan Cina malam ini seperti apa garis besarnya nih Bung Ovan? Ya, kalau kita berbicara tentang peluang, tentu suasana kebatinan kita semua sebangsa dan setanah air itu dalam suasana deg-degan ya, penuh was-was karena ini menjadi laga terakhir di kandang, laga hidup mati bagi kita. Ini ibarat partai final di mana hanya ada satu hasil yang kita inginkan, yakni kemenangan. Karena hanya dengan kemenangan akan membuka peluang kita jauh lebih besar lagi untuk bisa melangkah ke ronde keempat. Sementara Cina juga mengalami suasana kebatinan yang sama. Ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk bisa memastikan apakah mereka tetap bisa bersaing di grup ini, setidaknya bisa berharap mendapatkan posisi keempat nanti di akhir klasemen atau tidak. Oleh karena itu, bagi Cina sendiri hanya ada satu hasil yang mereka inginkan, yakni menang. Nah, yang kedua, kita beruntung karena pertandingan ini dihelat di kandang sendiri, di mana tadi sudah sempat diulas sedemikian rupa oleh Berita Satu bahwa dukungan puluhan ribu supporter fanatik yang hadir langsung di GBK tentu akan berperan, akan menjadi pemain ke-12 yang sangat menentukan langkah Indonesia malam ini. Dan kalau kita berbicara secara umum tentang peluang, maka harus kita akui bahwa walaupun tidak ringan alias berat untuk bisa mengalahkan Cina, tapi saya kok yakin bahwa dengan materi pemain yang kita miliki saat ini, kemudian dengan dukungan supporter yang merupakan pemain ke-12 itu, dan ini dihelat di kandang kita sendiri, maka saya yakin Indonesia bisa meraih kemenangan walaupun mungkin tidak mudah dan itu hanya akan menghasilkan skor tipis ya. Tapi peluang untuk draw bagi Cina tetap terbuka. Kalau kita berbicara secara komposisi dari persentase, maka saya lebih suka menyebut bahwa Indonesia berpeluang 50% untuk menangkan laga ini, kemudian 30% kemungkinannya draw dan 20% kemungkinan untuk Cina menang. Artinya sangat kecil untuk Cina menang. Nah, problem yang ada sekarang adalah ketiadaan 4-5 pemain inti kita, terutama di sisi penjaga gawang dan dari sisi ketiadaan seorang Marcelino Ferdinand. Ini menjadi problem. Belum lagi juga Ragnar tidak ada. Nah, tapi yang paling kita soroti nanti malam adalah keberadaan penjaga gawang Emil Odero. Ini menjadi partai debut baginya, tidak mudah tentunya. Ini menjadi pertandingan di mana dia harus menjadi salah satu faktor penentu apakah Indonesia bisa melangkah atau sebaliknya. Oleh karena itu, kita berharap Emil tidak akan ditimpa kegugupan, akan bisa muncul percaya dirinya, apalagi toh kita tahu bahwa Emil adalah penjaga gawang kawakan lain yang kita miliki. Kalau kita melihat dari jam terbangnya, dari pengalamannya, dan dari kebersamaannya dengan klub-klub besar seperti Juventus di Italia, bahkan Emil juga pernah membela timnas junior Italia. Artinya bahwa kita meletakkan harapan di pundak penjaga gawang yang satu ini. Sementara untuk pemain tengah, sepertinya kita akan tetap bermain sama seperti saat kita menghadapi Bahrain dan Australia, terutama saat kita mengalahkan Bahrain beberapa waktu yang lalu. Tidak akan ada pergantian terhadap posisi Verdong, begitu juga Joey tetap akan ada di situ, dan tinggal nanti kita lihat apakah Nathan atau siapa yang akan mendampingi Joey di situ. Sementara lini depan, ketiadaan Marcelino, ketiadaan Ragnar, otomatis akan membuat coach Patrick Kluivert sedikit berpikir lebih keras untuk bisa menghasilkan komposisi terbaik di situ. Di situ ada Egy Maulana, tapi Oleh tetap akan menjadi pilihan utama.
Baik, baik, Bung Ya. Opan. Tadi Anda sudah sempat menyinggung bahwa ada beberapa pemain kunci kita yang tidak bisa tampil pada laga malam Ya. hari ini dengan berbagai alasan tersebut. Nah, pertanyaan saya, dengan ketidakhadiran pemain kunci tersebut, walaupun kita tahu ya pelatih Clifford ini berusaha untuk mencari penggantinya yang tetap tidak mengubah kekuatan tim turun drastis seperti itu, tetapi ini ada tekanan tersendiri nggak sih? Ekspektasinya menurun atau sebenarnya justru ekspektasinya tetap terjaga dengan apa yang sudah dicoba diracik oleh Clifford? Iya, satu hal yang patut kita syukuri dalam 6 bulan ini adalah proses rekrutmen pemain, terutama pemain naturalisasi yang kita lakukan, yang memang basicnya semua adalah pemain yang sangat berkualitas ya. Pemain yang pernah menjadi pemain timnas junior di negara masing-masing, baik itu di Italia maupun di Belanda, juga sudah malang melintang memperkuat beberapa klub besar di Belanda maupun Italia, sehingga kita punya garansi tersendiri bahwa siapapun itu, mereka adalah pemain-pemain yang sangat profesional, pemain-pemain yang punya talenta luar biasa, kemudian pemain yang bisa melapis ketiadaan pemain lainnya. Oleh karena itu, ekspektasi kita tidak boleh surut, ekspektasi kita tetap harus tinggi dengan keberadaan pemain-pemain pelapis ini. Karena antara pemain cadangan dengan pemain inti itu praktis kualitasnya sudah sama, sudah selevel. Perubahan racikan atau strategi terhadap keberadaan materi pemain di lapangan ini tentu tidak akan terlalu merepotkan lagi seorang pelatih Patrick Clifford untuk memilih siapa yang terbaik. Jawaban adalah siapa yang diturunkan sejak menit awal adalah mereka yang memang dari sisi jam bermain di klub masing-masing juga sangat tinggi. Kemudian mereka juga sudah tercipta chemistry di internal timnas ini, artinya sudah pernah bermain bersama di timnas Indonesia ini, termasuk saat lawan Australia, terutama saat lawan Bahrain. Kemudian tentu alasan lainnya adalah seperti yang kita ketahui ada beberapa pemain inti yang memang tidak bisa diturunkan malam ini, ada yang akumulasi kartu kuning dan juga ada yang karena faktor kebugaran. Baik, nah kemudian Bung Opan, kalau kita lihat ya, berdasarkan catatan yang ada di atas kertas dan juga track record yang ada selama ini, kira-kira prediksi Anda strategi apa yang akan digunakan oleh Clifford untuk dapat meruntuhkan tembok Cina tersebut, dan ada nggak sih celah yang bisa dimaksimalkan oleh timnas kita sehingga bisa mencuri poin di menit-menit awal? Iya, sebetulnya dari sisi komposisi strategi tetap sama ya. Ke favorit Clifford adalah 3-4-3, menempatkan 3 pemain di belakang, tentu 3 pemain yang tak tergantikan, terutama Rizky Ridho duet dengan Ji Itses, kemudian Verdong di sisi kiri, kemudian Ole sebagai target man, dan juga ada Joe Palupesi yang kualitas permainannya sudah terbukti saat kita mengalahkan Bahrain beberapa waktu yang lalu. Tinggal di depan, apakah Patrick Clifford akan langsung menempatkan Egy sebagai pengganti dari Ragnar, kemudian masih ada masih ada beberapa pemain yang juga menjadi pilihan untuk bisa menopang keberadaan Ole di depan. Nah, kalau kita berbicara dari materi terbaik, maka tentu seperti yang disebut-sebutkan dalam berbagai berita belakangan ini bahwa sepertinya penjaga gawang Emil akan menjadi pilihan utama dari 3 penjaga gawang cadangan lainnya. Kemudian Itses dan Ridho di belakang, kemudian Joe Palupesi sebenarnya tidak akan tergantikan, Verdong juga saya yakin, dan Ole di depan. Nah, tinggal 4-5 pemain lainnya, ini yang masih menjadi pertanyaan bagi kita, yang mungkin akan muncul dalam line up beberapa menit lagi ya. Oleh karena itu, saya berharap dan kita semua berharap sekali lagi lebih kepada hal non teknis. Kalau secara teknis sih, insya Allah kita bisa mengatasi Cina. Lebih kepada non teknis, terutama bagaimana dukungan supporter. Kita sudah mendapatkan peringatan sebelumnya dari FIFA, dari FC atas kekurangan sportifan dari pendukung kita saat kita melawan Bahrain beberapa waktu yang lalu, terutama saat kita Bahrain merasa dilecehkan saat lagu kebangsaan mereka berkumandang. Kemudian ada pelemparan juga ke dalam lapangan waktu itu. Dan ini kita ingin penonton tidak melakukan ini. Tapi bukan berarti bahwa penonton kita harus santun, harus sopan. Kita butuh dukungan membahana. Mereka adalah pemain ke-12. Ada puluhan ribu penonton yang harus kita maksimalkan untuk bisa menggetarkan kaki-kaki pemain Cina agar mereka tidak bisa bermain leluasa. Terus memberikan yel-yel, tapi dalam koridor yang diperbolehkan oleh FIFA. Ada larangan yang tidak boleh kita langgar.
Jangan ada teriakan rasisme. Jangan bentangkan spanduk yang bernada rasis. Jangan menyoraki atau melecehkan saat lagu kebangsaan mereka dikumandangkan. Kemudian jangan juga ada pelemparan-pelemparan penonton ke dalam lapangan. Selebihnya silahkan lakukan teriakan, berikan dukungan saat kita menguasai bola, dan berikan teriakan-teriakan aja agak melemahkan mental Cina saat mereka menguasai bola. Terutama buat supporter yang berada di belakang gawang Cina. Intimidasi penjaga gawang Cina, tapi dengan koridor yang diperbolehkan oleh FIFA. Ini sangat menentukan hasil pertandingan malam ini. Dukungan penonton di GBK. Baik, memang sangat disayangkan ya kita kembali mendapatkan sanksi dari FIFA dan ini cukup mengecewakan ya. Padahal laga pada malam hari ini laga hidup mati, dukungan semaksimal mungkin perlu untuk timnas kita, tetapi ingat dukungan ini tetap harus dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan ya, saling menghargai satu dengan lain. Nah, terkait dengan tapi sanksi bukan berarti kita harus santun ya. Betul. Ya, silakan. Kalau misalnya berbicara mengenai dukungan dari para supporter nih, Bung Opan, Anda melihat dengan apa yang sudah kita terima sanksi dari FIFA ini cukup nggak sih memberikan efek jera kepada para penonton kita secara garis besar, supporter kita, agar di malam hari ini kita tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama? Kesulitan ini akan muncul nggak menurut prediksi Anda? Cukup jera nggak kita dengan apa yang sudah kita terima sanksinya? Iya, sanksi yang peringatan dan sanksi yang kita dapatkan sekarang ini masih tergolong sangat ringan ya. Dendanya tidak seberapa, kemudian ada peringatan keras lainnya, dan ini sebetulnya menjadi warning bagi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan warning ini bisa menjadi alert, bisa menjadi peringatan bagi puluhan ribu pendukung kita yang akan hadir di stadion, dan tidak hanya bagi mereka yang hadir di dalam stadion, tapi juga ribuan lainnya yang tidak bisa masuk ke dalam stadion dan hanya bisa hadir di luar stadion, terutama saat menyambut kedatangan timnas Cina. Ya, sambut mereka dengan intimidasi yang diperbolehkan. Jangan ada lemparan ke bus, jangan ada sentuhan fisik ke pemain-pemain Cina, tapi terus berikan yel-yel, bentangkan merah putih, bentangkan Garuda, dan bentangkan spanduk-spanduk yang mengintimidasi tapi masih dalam koridor yang diperbolehkan. Misalnya spanduk berbahasa Cina, misalnya bahasanya spanduk itu, ini adalah kandang neraka, Anda tidak akan mungkin menang di kandang kami GBK. Itu kan intimidatif, tapi masih dalam koridor yang diperbolehkan. Sekali lagi, peringatan ini harus kita indahkan karena ini dari FIFA, dari FC, untuk kebaikan sepak bola Indonesia di mata dunia. Apalagi pertandingan malam ini sama seperti beberapa pertandingan sebelumnya, katanya itu juga diliput, ditayangkan langsung di lebih dari 100 negara di dunia. Artinya tidak hanya FIFA, tidak hanya AFC, tapi juga pencinta sepak bola dunia menyoroti Indonesia, menyoroti Jakarta, dan menyoroti penonton yang hadir di GBK malam ini. Tapi bukan berarti bahwa kita harus santun, kita harus diam. Berikan dukungan yang membahana, getarkan semangat dari Indonesia, kemudian ciutkan nyali pemain-pemain Cina untuk melawan di lapangan. Baik, nah kemudian kita kembali membahas terkait dengan timnasnya sendiri ya nih Bung Opan. Tadi kita membahas sudah soal para supporter. Kalau kita lihat sepertinya persiapan untuk menghadapi Cina ini bisa dibilang jauh lebih matang ketika dibandingkan waktu Indonesia berhadapan dengan Australia. Nah pertanyaan saya, dengan pelatihan yang sudah dilakukan baik di Bali ataupun di Jakarta dengan waktu yang sudah lebih lama, Anda melihat secara fisik dan juga secara mental sudah di level berapa persen nih kira-kira nih kesiapan pemain kita untuk berhadapan dengan Cina malam hari ini? Iya, harusnya di 95%. Ya, dan idealnya 100%. Kenapa? Karena inilah TC terlama untuk pertama kalinya kita lakoni selama kita melakoni laga demi laga di grup ini. Artinya bahwa ini kesempatan di mana Indonesia bisa menciptakan kerjasama yang lebih baik, bisa menghasilkan fisik, kekuatan mental yang jauh lebih bagus. Kemudian yang paling penting adalah chemistry dan antara pemain tentu jauh lebih terjalin lagi. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa semua kesempatan demi kesempatan itu, apalagi ini bermain di kandang sendiri, harusnya bisa kita maksimalkan. Dan puncaknya adalah bagaimana penampilan timnas malam ini. Begitu juga di kubu Cina. Mereka memiliki waktu yang juga cukup panjang untuk mempersiapkan ini. Dan satu yang menjadi modal yang sangat berharga bagi Cina adalah mereka sudah mengalahkan kita
dalam pertandingan pertama di bulan Oktober lalu. Artinya, Cina adalah satu dari sedikit negara di grup ini yang sudah sangat mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkan Indonesia. Tapi terlepas dari itu, toh kekuatan kita, materi pemain kita sudah sangat jauh berbeda jika kita membandingkan saat kita dikalahkan oleh Cina bulan Oktober yang lalu. Sebagaimana yang kita tahu, ada penambahan materi pemain setidaknya 4-5 sejak bulan Januari yang lalu. Termasuk Emil misalnya, termasuk Oleh, termasuk Joey Palupesi ada di situ. Sehingga saya kok yakin bahwa walaupun Cina masih tetap mengikutkan beberapa pemain bintang mereka seperti Serginho, kemudian Zhang Yuming, kemudian Wu Lei, apalagi ada striker muda mereka berusia 18 tahun, Wang Yudong yang sangat berambisi. Dalam statementnya di wartawan saat tiba kemarin di bandara, dia mengatakan bahwa ini adalah laga yang dia tunggu-tunggu, dia sangat ingin mengalahkan Indonesia di kandang sendiri. Striker usia 18 ini memang telah membuktikan ketajamannya di Liga Domestik Cina, kemudian saat dia memperkuat klubnya di Piala FC dan sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Patrick Kluivert dan pasukannya tidak terlalu overconfidence, walaupun Indonesia kali ini jauh lebih diunggulkan dari Cina, tapi jangan mengunderestimate Cina. Dan kita sebaliknya, jangan overconfidence, jangan terlalu percaya diri, karena bagaimanapun jangan lupa dalam sejarah pertemuan 10 kali sebelumnya Cina jauh dominan. Mereka telah 7 kali mengalahkan kita hanya berhasil mengalahkan mereka 1 kali, itu pun tahun 87 yang lalu, selebihnya 2 kali draw. Yang kedua, modal mereka mengalahkan kita bulan Oktober yang lalu. Jadi tetap harus waspada penuh. Ya, waspada, tidak boleh overconfidence ya, walaupun persiapan sudah matang mungkin, tapi kan semua hal bisa terjadi, semua kemungkinan masih terbuka di depan mata. Nah, kalau begitu Bung Opan, kira-kira menurut Anda dengan line up yang sudah mulai beredar nih di media sosial di mana-mana dengan strategi yang mungkin dimainkan 3-4-3, Anda juga mengatakan seperti itu, kira-kira lini mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam laga malam hari ini, dengan tadi Anda juga mention beberapa pemain kunci, pemain kuatnya timnas Cina, silakan. Iya, kalau menurut saya dari pengalaman kita di pertandingan pertama sebelumnya, kemudian ditambah dengan bagaimana ada perubahan materi pemain dari Cina, termasuk striker muda yang saya sebutkan tadi, maka selain striker Wang Yudong yang harus diwaspadai, kita juga harus mewaspadai beberapa pemain depan mereka lainnya seperti Zhang Yuming, kemudian Wu Lei, dan di lini tengah mereka yang sangat eksplosif yaitu Serginho, pemain naturalisasi mereka juga dari Brasil. Nah, 4 pemain ini harus kita waspadai. Selain itu, mereka telah membuktikan dalam pertandingan pertama di Cina saat kita kalah dari mereka, kecepatan counter attack mereka yang luar biasa. Ini juga harus kita waspadai, harus kita jaga, karena mereka malam ini sepertinya akan mengandalkan counter attack ini. Mereka akan menunggu, mereka sangat sadar diri bahwa mereka sangat sulit untuk bisa mengimbangi materi pemain Indonesia yang bermain di kandang sendiri dengan permainan terbuka. Dan sepertinya pilihan terbaik bagi mereka adalah menunggu Indonesia terus menekan, menyerang, kemudian melancarkan strategi counter attack yang cepat. Dan itu berhasil mereka terapkan saat mengalahkan kita di Cina. Pada saat itu dari sisi penguasaan bola kita jauh lebih dominan dari mereka, 60% lebih berbanding hanya 30% mereka. Kemudian 2 gol yang mereka ciptakan adalah murni semua gol yang bersumber dari counter attack cepat. Ya, ada long pass dari back, kemudian 2 sayap Cina muncul sangat cepat, gagal kita kejar, kemudian melepaskan memberikan keluasan kepada 1 target man mereka di depan untuk merobek pertahanan Indonesia. Sekali lagi, antisipasi counter attack ini, antisipasi kecepatan beberapa pemain sayap mereka, kemudian pertahanan mereka juga cukup kokoh. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Jangan terlalu asik menyerang, asik menggempur sama saat kita melawan Australia di kandang Australia beberapa waktu yang lalu, sehingga kita cenderung untuk lupa pertahanan atau kita kalah cepat. Saat kita kehilangan bola, kemudian transisi kita untuk bertahan kalah cepat. Ini harus kita antisipasi. Baik, kemudian Bung Opan, kalau begitu lebih baik dalam laga ini sepertinya tidak terlalu menyerang langsung ya di awal-awal pertandingan menurut Anda? Saya sepakat. Kita tidak ada salahnya menerapkan permainan sama seperti saat kita mengalahkan Bahrain. Saat itu kita bermain
totally berbeda. Saat kita menghadapi Australia, di situ kita langsung bermain terbuka, menekan sejak awal, berusaha untuk mencuri gol cepat, dan akhirnya menjadi bumerang bagi kita. Sebaliknya saat kita menghadapi Bahrain di GBK, saat itu kita bermain lebih sabar, coba bermain-main di daerah sendiri, menguasai bola selama mungkin, kemudian sesekali melepaskan umpan lambung jauh ke depan yang memang gagal diantisipasi untuk bertahan dari Bahrain. Nah, mungkin strategi yang sama bisa kita terapkan, terutama di 10 hingga 15 menit awal, karena 10-15 menit awal ini menjadi momen yang sangat menentukan. Ya, artinya jangan juga kita sampai kebobolan di menit-menit ini, karena itu bisa meruntuhkan mental bermain kita. Oleh karena itu 10-15 ini harus kita jaga ritmenya, kita kuasai sebisa mungkin, kemudian lebih sabar untuk melakukan tekanan dengan cara yang lebih terukur, ya. Begitu. Jangan menyerang secara sporadis lah. Baik, nah terakhir pertanyaan yang pasti ditanyakan ketika kita akan menghadapi laga. Prediksi skor pada malam hari ini seperti apa Bung Opan, dan mungkin nama-nama siapa yang akan berhasil menjebol tembok Cina tersebut siapa saja? Silakan. Iya, sempat di awal tadi saya mau menyebut bahwa kalau dari sisi peluang berdasarkan persentase maka 50% mungkin peluang untuk tetap 30% dan peluang untuk Cina pada 20%. Nah, kalau berdasarkan prediksi Indonesia insya Allah akan memenangkan laga ini walaupun dengan skor yang mungkin tipis ya. 1-0 atau 2-1. Begitu. Nah, pemain yang akan menjadi penentu masih tetap oleh Romeni, kemudian bisa jadi Egy juga akan menjadi perusak konsentrasi lini belakang Cina, dan kita harap Joy Palupesi bisa menekan lebih tinggi, kemudian satu lagi pemain ajaib yang harus diberi kesempatan adalah Ricky Kambuaya. Baik, kita harapkan laga pada malam hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dari timnas, menampilkan penampilan yang maksimal, supporter pun tetap kondusif, tetap mengintimidasi tapi dalam koridor-koridor yang sudah ditetapkan ya. Terima kasih Bung Opan telah berbagi pandangan dan analisa bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat Bung Opan.